Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Malkairi dengan NIM 210306171. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua struktur komponen, yaitu avoenzim dan kofaktor. Gabungan antara avoenzim dan kofaktor dinamakan holoenzim. Holoenzim adalah enzim yang struktur sempurna dan aktif mengkatalisis bersama dengan koenzim atau gugus logamnya. Yang pertama yaitu avoenzim, merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada di sifatnya, labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kedua yaitu kofaktor. Kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Kofaktor enzim dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor organik dan anorganik. Faktor organik contohnya seperti vitamin, flavin atau heme, dan kofaktor anorganik seperti ion, logam, Mg2+, Mn2+, atau V2+. Ion-ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalisis primer, tempat mengikat substrat dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Selanjutnya yang kedua yaitu jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama yaitu teori lock and key yang dikemukakan oleh Emil Fischer tahun 1894 dengan pernyataan enzim memiliki sisi aktif yang spesifik. Dapat kita lihat di sini, enzim memiliki bentuk yang spesifik dan substrat yang spesifik maka menghasilkan kompleks enzim substrat. Teori yang kedua yaitu teori induced fit oleh Daniel Kostren tahun 1958 dengan pernyataan enzim memiliki sifat aktif yang fleksibel, artinya bentuknya yang tidak beraturan dan mengikat substrat. Dapat kita lihat di sini enzim substrat walaupun bentuk enzimnya tersebut tidak sempurna atau tidak beraturan. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Satu, oksidoreduksi atau reaksi reduksi oksidasi transfer elektron dari sebuah substrat ke substrat lainnya, contohnya alkohol. Yang kedua yaitu transferase, transfer atom atau gugus dari satu substrat ke substrat lainnya, contohnya heksokinase. Yang ketiga yaitu hidrolase, bereaksi secara hidrolisis, pemecahan ikatan karena adanya air, contohnya tripsin. Yang keempat yaitu liase, bereaksi dengan penambahan gugus fungsi pada ikatan rangkap atau adisi, atau pemutusan ikatan rangkap dengan pelepasan gugus fungsi. Contohnya pirufat dekarbosilase. Yang kelima yaitu isomerase, reaksi isomerisasi, penyusunan ulang atom-atom substrat, contoh maleat isomerasi. Yang keenam yaitu ligase, pembentukan ikatan CCCS, CCO, dan CN diikuti dengan pemutusan isofosfat dari ATP, contohnya pirufat karbosilase. Yang keempat yaitu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Enzim sebagai katalisator merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas, spesifiknya, kerjanya, dan aktivasinya dapat diatur tanpa kehadiran enzim. Suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksinya dapat meningkat sampai 107 kali. Sebagai contoh, enzim katalase yang mengandung ion besi Fe mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida H2O2 per menit. Pada 0 derajat Celcius, H2O2 hanya dapat diuraikan oleh atom besi, tetapi satu atom besi akan memerlukan waktu 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2
yang oleh satu molekul katalase yang mengandung satu atom besi diuraikan dalam 1 detik. B. Enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein. Karena aktivas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang C. Enzim itu khusus fungsi. Enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase yang hanya digunakan untuk menguraikan H2O2 amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Yang D. Enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Maksudnya yaitu beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Selanjutnya yang kelima, yaitu jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Katalis bereaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasinya dengan cara membentuk senyawa atau mengabsorpsi zat yang direaksikan dengan tersebut. Katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Untuk itu, katalis menempel pada bagian substrat tertentu dan akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Pada diagram ini, bahwa grafik yang berwarna biru ini adalah enzim dan substratnya tanpa katalisator, sementara grafik yang berwarna oranye menggunakan katalisator sehingga produk yang dihasilkan lebih cepat. Dapat disimpulkan, reaksi tanpa menggunakan katalis memerlukan energi aktivasi yang tinggi, sedangkan reaksi dengan katalis memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Yang keenam yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama A. Suhu. Suhu adalah kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suatu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Sampai batas waktu tertentu, enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. B. pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah, asam kuat, dan pH tinggi, basa kuat. Contoh enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang C. Konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksinya adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. D. Inhibitor. Aktivasi suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Yang bekerja secara tidak dapat baik. B. Yang bekerja secara dapat baik. Penghambat yang irreversible adalah golongan yang bereaksi dengan atau meruaskan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivasi katalitiknya. Sebagai contoh adalah senyawa disoprofil fluorofosfat (DFP) yang menghambat enzim asetil kolin esterase, yaitu enzim yang penting di dalam transmisi influx syaraf. Kemudian penghambat yang reversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah atau dapat balik dan bersifat tidak stabil. Ketika inhibitor mengikat sisi aktif enzim, maka inhibitor ini dapat dipisahkan lagi dari ikatannya. Contoh inhibitor reversible adalah EDTA. EDTA merupakan senyawa inhibitor bagi enzim golongan protase logam karena kemampuannya dapat menggelat atau menggelat ion logam. Selanjutnya yang ketujuh yaitu saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibitor dapat terjadi pada enzim.
Dalam sistem biologis, kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu, aktivator, atau penghambat inhibitor. Keduanya biasanya disebut secara bersama-sama sebagai efektor. Dapat kita lihat di sini tersusun dari sebuah 5 substrat, yaitu substrat ABCDE dan enzim ABCDE. Maka menghasilkan produk, sementara hasil atau produk di sini dapat menghambat aktivasi salah satu enzim sebelumnya. Pola umum pengontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Baik, sekian dari video saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.